agama dan ilmunya Allah. Demikian Mbah, saya supaya diperjelas bahwa di akhir kehidupan itu ada kematian, dan kematian itu kita akan kembali ke Sang Pencipta menurut syariat. Kalau kita yang amalnya banyak, kita akan mendapatkan surganya Allah. Tapi ada kalau orang yang bijak, bahwasanya surga itu milik orang yang suci atau yang bersih. Menurut pandangan Mbah bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini sangat dalam, sangat menarik sebagai wawasan pandangan keilmuan. Oke, di malam hari ini channel YouTube Roso Jati. Alhamdulillah, mudah-mudahan channel YouTube Roso Jati selalu berkembang, meremboko, berjaya, bermanfaat baik di dunia maupun akhirat bagi kemaslahatan umat. Akan saya jawab satu pertanyaan, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persetujuan, salam kebak katresnan, salam satu napas, satu jiwa, salam waras, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Malam hari ini berketepatan bulan Suro tanggal 13. Intinya mengenai kembalinya, bahasa Jawanya kembali semurni-murninya, kembali kepada kehakikian, yaitu kasedan jati. Kasedan jati yang dikatakan manusia meninggal husnul khotimah itu yang bagaimana? Intinya merujuk pada pertanyaan seperti itu. Kita hidup, ada yang hidup, ada yang menghidupkan, ada sumber segalanya hidup. Ada sangkan parang dumadi, bukan istilah Jawa. Kalau di agamanya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti mengalami, pasti akan mati atau wafat. Rasanya seperti itu. Yang dikatakan meninggal atau wafat atau mati dan lain sebagainya, yang dikatakan kembali semurni-murninya, kembali kepada kehakikian, kesucian, itu manusia kembali kepada ditempatkan di tempatnya yang layak, ditempatkan yang bagaimana mustinya, ditempatkan di mana haknya, ditempatkan kepada tempatnya. Tempat kita itu, lahir kita itu suci, maka kembali harus kepada Sang Maha Suci. Istilah Jawa itu ada istilah manitis, ada yang manjilmo, ada yang manusuk, ada yang manunggal. Manunggal bersatu. Sesuatu yang suci akan kembali kepada Sang Maha Suci. Nah, kita ini ada yang suci, yang dikatakan sebaik-baiknya mati, itu kembali kepada tempatnya, keberadaannya itu. Kalau kita hidup kotor di dunia, ya kembali ke kotoran. Bisa manusuk ke kayu, ke batu, ya sifatnya ya sementara seperti itu. Ada yang nyusup ke hewan-hewanan, binatang nyusupnya, manitisnya ke manjilnya ke binatang, manitisnya ke bayi lahir. Jadi sifatnya sementara, jadi ntar awak penasaran.
Ada istilah itu mati tabil, mati maknawi, mati suri, mati hisi. Istilah-istilah dalam agama. Kita akan kupas masalah itu setelah channel YouTube-nya ini nggak ditampilkan. Kalau belum warga ya belum bisa dibuka gitu ya. Sifatnya rahasia itu. Kalau tahu banyak yang ngomong atau bab yang penting rahasia dibuka gitu. Jadi kalau Jawa nggak diewer-ewer, nggak dikemana-kemanakan ini pelajaran ini lah. Biarkan yang rahasia tetap rahasia. Kalau udah terbuka umum kan nggak rahasia lagi. Ya, tingkat khusus setelah ini dibuka. Ada mati itu mati yang belum sebenarnya mati, ada yang mati bunuh diri, mati nista, mati kisos, mati apes. Tuh. Hanya akan terjadi 7 kematian di situ. Ada mati karena kisos dihukum, mati apes, mati karena penyakit dimakan penyakit. Nah semurni-murninya mati bagaimana? Jadi lahir suci kembali kepada Sang Maha Suci yang disebut manunggal, tidak sasar susu, tidak menjadi arwah gentayangan. Itu pertama awalnya bab kesucian, pertama makanannya dijaga di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 24. Hendaklah orang memperhatikan apa yang ia makan. Yang dimakan yang kotor, yang najis itu nggak akan bisa mati. Raganya kotor, rasanya kotor. Jadi semurni-murninya mati itu diterima semuanya. Sehakikinya mati itu diterima, termasuk jasadnya, nyawanya, semuanya diterima. Yang dikatakan mati itu nyawanya keluar, sukma sekalian sukma. Itu semua kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian. Bagaimana katakan mati? Kembali kepada tempatnya. Yang tempatnya yang ini kita kupas setelah berakhirnya live ini. Jadi ini pelajaran yaitu yang benar-benar mengalami kematian. Yang hakiki itu moksa, raib. Nah, pelajaran lain ini sudah jarang dibuka. Karena apa? Tubuhnya sudah diterima. Lahir itu kan bayi lahir membawa raga, rasa, karsa, nyawa. 4 ini bawahnya. Raga, rasa, nyawa, karsa. Bayi membawa itu. Menjadi manusia. Itu seperti itu. Ada 4 lagi. Raga, kalau ditanya ada raganya, ada nyawa, ada sukma atau ruh, ada nafsu. Itu ada 7 tingkatan, 7 nafsu. Jadi dikatakan bolak-balik saya ngomong, dikatakan mati semurni-murni mati, yaitu ditempatkan kepada tempatnya. Itu dikatakan sebenar-benarnya mati. Kalau orang meditasi terus mati itu program itu alam itu mati sak jroning urip sak jroning mati, hidup tapi dalam mati, mati di dalam hidup. Itu orang meditasi, orang tidur, orang pingsan. Dia harus tahu penempatnya. Yang semurni-murni hakikinya mati, dia ditempatkan kepada tempatnya. Lahir bawa raga, besok pulang harus bawa raganya, seraganya. Makanya dijaga ini makanan, minumannya, tata caranya. Jadi nggak syukur kita makan, ada nggak boleh makan ini yang dimakan manusia ini. Hendaklah orang memperhatikan apa yang dia makan. Ada tata cara makan aja diatur. Jadi jangan makan asal. Karena yang kita makan, kita minumnya akan menjadi darah daging. Bagi kita makan yang najis, yang kotor, kita harus makan yang halal, thayyib, mubarakah. Itu kalau tahap itu bisa semurni-murninya mati, itu raib moksa. Banyak yang moksa. Seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan
hendaklah yang kita makan kita perhatikan yang halal dan yang haramnya. Dari apa mungkin yang saya peroleh yang buat nafkahin anak istri, buat diri saya pribadi harus benar-benar yang halal barokah ya tholib mubarokah. tholib mubarakah. Yang halal tuh yang bersih belum tentu halal. Kadang yang halal kecampur sedikit haram itu sudah nggak bisa. Kalau mubarokah tuh pasti halal, pasti bersih. Jadi dari tata cara makan itu harus diatur. Kalau ada tata cara itu baru tahap awal makanan dijaga. Kan banyak para guru, musik, para penuntut itu makanannya nggak dijaga, akhirnya timbul penyakit karena makanannya nggak tahu maksudnya bab kesuciannya yang dimakan. Banyak stroke, ginjal, macam-macam kali dari makanan. Makan kotor ya nggak bisa, besok pulangnya kotor. Apalagi kalau sudah raganya kotor, rasanya mempengaruhi. Itu bab kesucian. Jadi makan aja kotor. Ada 15 menit.